Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Fadilah Histia dengan NIM 2401061. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana itu tentang kolom beton bertulang. Nah, jadi perencanaan dan analisis tulangannya itu seperti apa? Jadi kita akan mulai dulu penjelasan apa itu kolom. Kolom adalah elemen struktur vertikal yang berfungsi menerima dan meneruskan beban dari struktur atas menuju pondasi. Beban yang bekerja pada kolom umumnya berupa ada beban aksial atau beban tekan, ada momen lentur, kombinasi tekan dan lentur. Nah, fungsi kolom dalam struktur itu kita kan tadi udah mengenal apa itu kolom. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kolom dan struktur bangunan serta bagaimana perannya dalam menerima dan menyalurkan beban agar bangunan tetap aman dan stabil. Yang pertama, fungsi kolom itu untuk menahan beban dari balok dan plat, menerima beban yang berasal dari balok, plat lantai, serta beban struktur lainnya. Beban tersebut ditahan oleh kolom agar struktur bangunan tetap mampu berdiri dengan aman. Yang kedua ada menyalurkan beban ke pondasi. Elemen penghubung antara struktur atas dan pondasi, beban yang diterima dari bagian atas bangunan akan disalurkan melalui kolom menuju pondasi untuk diteruskan ke tanah. Yang ketiga itu menjaga kestabilan bangunan. Menjaga kekakuan dan kestabilan struktur agar bangunan tidak mengalami perubahan bentuk yang berlebihan akibat adanya beban yang bekerja. Yang keempat ada menahan gaya lateral akibat gempa atau angin. Nah, fungsi kolom yang terakhir ini itu untuk menahan gaya horizontal akibat gempa maupun angin. Kemampuan kolom dalam menerima gaya lateral membantu menjaga keamanan dan kestabilan bangunan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal komponen tulangan kolom. Yang pertama itu ada tulangan utama kolom. Tulangan utama adalah tulangan memanjang yang dipasang secara vertikal pada kolom. Nah, fungsinya itu yang pertama untuk menahan gaya tekan dan tarik, lalu membantu beton menahan beban aksial dan meningkatkan kapasitas lentur kolom. Nah, karakteristiknya itu yang pertama berupa batang tulangan longitudinal, yang kedua itu dipasang mengelilingi sisi kolom. Nah, contohnya itu seperti 8D16, itu tuh artinya 8 batang tulangan diameter 16 mm. Nah, kita akan masuk ke penjelasan tulangan cincin kolom. Tulangan cincin atau bagel ataupun sengkang merupakan tulangan transversal yang berfungsi mengikat tulangan utama pada kolom agar tetap berada pada posisinya. Tulangan ini juga membantu mencegah terjadinya tekuk pada tulangan utama serta meningkatkan kekuatan dan kestabilan kolom. Nah, fungsinya itu yang pertama untuk menahan tulangan utama agar tidak bergeser ataupun bertekuk atau berpindah tempat gitu ya. Nah, lalu mencegah terjadinya tekuk pada tulangan utama. Nah, mengikat inti beton agar lebih kuat dan meningkatkan duktilitas kolom. Contohnya ini adalah ini penulisan contoh di gambar. Nah, sengkang ini tuh artinya sengkang diameter 10 mm dengan jarak 150 mm. Kita akan kasih dulu. Kita kan habis ini masuk ke bagian perhitungan ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita akan lihat dulu nih bagaimana sih si ilustrasinya tulangan tuh. Nah, ini kolom ya. Ini tuh namanya kolom, teman-teman. Nah, seperti ini untuk wujud dari atasnya tuh tampaknya seperti ini. Ukurannya ini di yang 15 x 15 cm dengan diameter tulangan utamanya itu di 10 mm. Nah, ini tulangan utama tuh yang berdiri longitudinal ya, teman-teman. Nah, diameter tulangan bagel atau sengkang itu ini 8 mm. Nah, ini ya, teman-teman, yang posisinya tuh tegak lurus dengan tulang utama. Jadi itu mengikat tuh biar si tulang utama ini tuh gak akan pindah-pindah ke sini atau ke sini seperti itu. Nah, di sini juga ditulis tadi kan yang nah, ini contoh tulisan ini tuh 150 mm. Nah, jadi dengan jarak 150 mm nih kita bisa lihat tadi nih tuh jaraknya sama 150 mm karena ini sebenarnya jarak tuh bisa di request, teman-teman, tapi di standarnya seperti ini. Jadi misalnya si kolomnya bisa aja panjang tingginya tulangannya itu di 2 meter. Nah, bisa juga si sengkangnya tuh di 20 cm, itu boleh, teman-teman, seperti itu. Nah, tebal selimut beton tuh dari sisi keluar bagel tuh 15 mm atau 1,5 cm. Yang mana sih maksudnya? Ini tuh nih dari ini selimut nih, jadi selimut beton tuh ini seperti itu tebalnya dari si tulangan ke ujung betonnya seperti itu. Nah, jadi gini gitu ya, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian perhitungan.
Baik teman-teman, kan kita di video sebelumnya udah menjelaskan bagaimana cara dari SketchUp kita ubah ke CAD, lalu kita ubah lagi ke etaps. Nah, file yang dari etaps itu kita otak-atik dan bisa memunculkan hasil ke Excel. Kan kita udah ada tuh videonya, boleh ditonton sama teman-teman kalau misalnya lupa gimana caranya. Sekarang kita akan masuk ke bagian hasil etapnya dulu. Nah, ini gambaran hasilnya seperti maaf. Gambaran hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nih, ini seperti ini ya. Nah, begitu. Lalu untuk itu isinya kita dapat itu untuk yang beams ataupun balok. Lalu ada juga di sini elemen force column, yaitu untuk hasil kolom. Nah, di sini ada juga untuk frame ataupun plat. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini programnya. Sekarang kita mau masuk ke perhitungan. Nah, seperti apa sih rumusnya? Nah, ini kita udah punya tabelnya ya teman-teman Excelnya. Untuk ini kita sekarang pengerjaannya di kolom yang 35 kali 45 cm. Nah, di sini kan dibutuhkan data-data, ada PFC, MCF, MFC, ada VC, ada VF. Nah, di sini data-data ini tuh kita dapetin dari mana? Dari hasil yang etap tadi, teman-teman. Nah, kita kan di etap tadi ada banyak banget tuh si data-datanya. Nah, sekarang kita akan mencari apa aja sih ini tuh. Oke, langsung ya kita akan masuk ke bagian Excel etapnya. Nah, di sini kan si datanya banyak banget. Kita bingung dong tentunya. Nah, di sini tuh udah tertulis kan itu ada banyak banget ya hasilnya. Nah, di sini kita bakal menyusunnya tuh dari yang Elm Stationnya teman-teman. Kita langsung aja. Ini sebenarnya Elm Stationnya udah terurut, tapi kita bakal kasih tahu caranya. Dan aku pilih nih si file ini. Kita pilih sampai bawah. Soalnya kalau kita pilihnya tadi langsung tuh bakal ada ini teman-teman. Jadi nggak bisa kita langsung semua, soalnya ada yang di merge cellsnya, jadi nggak bisa kita urut kalau kayak gitu. Nah, kita masuk bagian data. Nah, langsung ini ya yang sort and filter. Kita urut dari yang paling tinggi. Yes. Oke. Nah, ini terurut ya teman-teman. Lalu kita masuk nih ke Pmax, PEB ini untuk Pmax ya teman-teman, atau PFC yang tadi. Itu gimana sih caranya? Nah, caranya itu adalah mencari nilai maksimal dari kolom yang sudah kita pilih ini. Nah, ini dari semua kolomnya itu kita cari nilai maksimalnya. Max. Nah, itu udah didapatkan hasil 127,500 127,500,77. Lalu ada VF atau V2. VF itu apa sih? Itu dari nilai maksimalnya dari V2 sampai V3. Nah, ada VC juga, itu tuh sama ya teman-teman, nilai maksimal dari V2 sampai V3. Lalu ada juga itu MFC atau M2 nya, momen 2 nya. Nah, ini tuh berdasarkan nilai maksimalnya dari si ini teman-teman, M2 sampai M3. Nah, untuk MCF itu nilainya maksimal juga, tapi dia tuh dari yang hanya ini teman-teman, hanya yang. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah menyusun Elm Stationnya. Itu tuh fungsinya untuk apa? Nah, itu ngaruhnya ke MCF, teman-teman. Jadi kita mencari nilai maksimal M2 dari M3, tapi yang yang Elm Stationnya tuh di tertinggi aja, nggak semuanya. Nih kita lihat ya. Nah, ini ya teman-teman tuh cuma sampai yang segitu doang, nggak sampai nggak sampai semuanya, sampai bawah kayak yang lain berbeda. Nah, kita udah dapat nih data-datanya, langsung aja bisa kita masukin ke Excel perhitungannya. Nah, ini tadi ya. Ini teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan data-datanya. Tadi di sini tuh tertulis untuk P-nya itu di 127 500, titik 775 koma. Nah, lalu untuk PFC-nya itu PFC lagi. MCF-nya itu di 495,8559. Nah, lalu untuk MFC-nya itu di 1608,5053. Nah, udah tertulis tuh untuk VC-nya kita masukin, untuk VF-nya juga kita masukin semuanya. Nah, untuk key ini udah ada kan di perhitungan sebelum-sebelumnya di yang perhitungan plat. Nah, ini tuh key-nya 0 teman-teman. Nah, F aksen C-nya sama FY-nya juga disamain ke yang perhitungan plat kemarin di 25 dan 400. Nah, lalu untuk reduksi lenturnya juga kita ambil di 0,8, reduksi aksialnya itu di 0,65. Nah, untuk beta satunya itu atau nah, untuk beta 1 itu untuk blok tekan beton.
Nah, kita ambil itu sesuai SNI ya teman-teman perhitungannya. Lalu ada elastisitas tulangan juga sesuai ambil dari SNI. Lalu untuk Pmax dan Pminnya. Nah, Pmax dan Pminnya ini udah kita ambil dari rumus teman-teman tuh. Lalu untuk lebar kolomnya itu kan tadi kita udah masukin 35 kali 45 untuk itu perhitungannya. Jadi kita masukin ini untuk lebar kolomnya di 350 dan tinggi kolomnya di 450. Nah, degging itu apa sih? Degging itu selimut beton ya teman-teman. Jadi yang tadi udah aku jelaskan di sini. Nah, ini yang selimut beton. Ini kan di sini mah 15 mm atas 2,5. Nah, di sini aku masukinnya 20 mm teman-teman karena emang menyesuaikan dari yang hasil perhitungan plat kemarin. Lalu untuk dia tulangan pokoknya juga kita di 8 mm dia diameternya. Nah, lapis tulangan pokok. Lalu untuk dia tulangan sengkangnya juga kita sama ya 8 teman-teman. Nah, D aksen itu adalah tinggi. Nah, D itu tinggi efektif. Nah, D aksennya tuh dari jarak si ujung selimut beton ke tulangan seperti itu. Nah, terus ini tinggi efektifnya tuh dari yang atas beton. Nih kita ambil dari sini ya. Nah, ini tuh tinggi ini jarak tinggi efektif yang D aksen. Nah, D itu dari sini sampai sini teman-teman seperti itu. Nah, ini otomatis langsung masuk ya. Udah kita masukin ke rumusnya kan. Udah ada rumus semua, jadi dia bakal otomatis terubah. Tuh. Seperti itu. Ini untuk tulangan pokoknya. Nah, kita kan di daerah tulangan CF dan tumpuan CF dan tumpuan FC ya masukinnya. Jadi udah kehitung. Nah, di sini tertulis kalau misalnya keterangannya enggak oke itu kita harus mencoba lagi dengan mengganti dimensi karena kayak kenapa nih mengganti dimensi yang ini ya teman-teman. Nih, nanti kan ini mah rumus ya. Nah, kita mengganti dia di ini seperti itu. Nah, kalau misalnya tulisannya udah oke, ini itu untuk menganalisa dengan tulangan plat dua arah seperti itu teman-teman. Jadi ini yang aku juga udah tertulis oke, alhamdulillah ya. Jadi kita nggak perlu mencari lagi, mengubah lagi seperti apa gitu. Nah, di sini tertulis juga analisis tulangan sangkangnya untuk data-datanya. Ini dari rumus dan ini dari reduksi geser yang tadi udah kita masukin, reduksi aksial. Nah, tertulis juga ini rumus semua. Udah seperti itu untuk contoh perhitungannya. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.